Bravo ya. Check it out. The Democratic Party ini sebagai apa? Subjek, verb, adjektif, adverb. Sebagai apa? Subjek. Subjek. Oke, dia sebagai subjek, subjek plus verb ya. Verbnya yang is ya guys. Kemudian kalau subjek verbnya sudah ketemu berarti aman ya. Terus kita mau cari apa gitu. The major American political party, ternyata si koma ini menandakan adanya si apositif, yaitu penjelasan dari si major American political party. Itu emang siapa? Kalau kita pilih alpha ada which-nya, maka kurang verb ya, karena verbnya sudah ada di sini is, kemudian ada conjunction, maka kurang verb. Jadi jangan dipilih. Kalau kita pilih Charlie, it is the Republican Party, itu ada subjek it, ada verb is ya. Berarti di sini ada subjek sama verb juga. Dalam satu kalimat tidak boleh muncul dua subjek sama dua verb kalau tidak ada conjunction-nya. Conjunction itu apa? Conjunction itu penghubung antar kalimat. Apa aja itu? 5W 1H. That juga termasuk. Ya. Yang delta. The Republican Party is cuma ada verb aja. Ya, kurang conjunction. Maka dari itu yang kita pilih adalah Bravo, the Republican Party. Dia cuma apositif aja yang dicari ya. Oke, next. Lagi ada bla bla bla, relations with friends and acquaintances play a major role in the social development of adolescents. Boleh? Charlie, Miss. Charlie, oke. Check it out. Kalau kita pilih alpha ya di sini, what are, kemudian ada are. What ini termasuk salah satu conjunction. Ya, salah satu conjunction ada dua verb di sini. Kalau memang ada dua verb, ya, apakah di sini juga ada verb relation with friends and acquaintance play? Ya, ada verb play. Berarti ada satu, dua, tiga verb. Nah, kalau ada tiga verb berarti conjunctionnya kurang ya. Karena apa? Karena kalau conjunctionnya cuma satu, itu verbnya dua. Kalau ada verbnya tiga, berarti conjunctionnya kurang. Ya, kurang satu lagi. Berarti untuk alpha itu kurang tepat. Gitu. Double kata kerjanya nanti ya. Kalau kita pilih Bravo, peer group relations are, di sini ada verb. Nah, play ini juga verb ya. Nah, dalam kalimat ini apakah ada conjunction? Tidak ada sama sekali. Berarti salah ya, karena ada dua verb tapi tidak ada conjunction, maka kurang conjunction. Kemudian, kalau kita pilih delta, by peer group relation tidak bisa menjadi subjek karena ada preposition by. Nah, ini kan verbnya play. Nah, play itu verb yang plural, ya, plural. Emang subjeknya ini sudah ada di sini, tidak ada ya, belum ada. Nah, di sini ada preposition with friends and acquaintances. Nah, with itu tidak bisa yang menyebabkan kata benda itu tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena with itu adalah sebuah preposition. Itu maksudnya, nggak bisa dijadikan subjek. Maka dari itu titik-titik di sini kita mencari ke apa ini namanya noun phrase dari si relation yang bisa menjadikan sebuah subjek dari si verbnya play. Kalau kita pilih delta, by itu ada preposition, maka setelah preposition nggak akan bisa menjadi subjek.
Nah, that's why the best answer is Charlie. Peer group relations, the relation. Nah, berarti si subjek utamanya adalah peer group relations, kemudian A positifnya adalah the relations with friends and acquaintances. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Joseph Henry, director of the Smithsonian Institution, was President Lincoln's advisor on scientific matters. A, the first, Miss. Alpha, Miss. oke. Alpha, Miss. Alpha, banyak yang alpha ya. Kalau kita pilih delta as the first, S itu conjunction karena artinya ya, maka butuh 2 kata kerja. Sedangkan dalam kalimat nomor 2 ini ada 1 kata kerja yaitu ini dia was ya, was ya guys. Nah, kalau kita pilih as the first, maka kurang kata kerja. Kemudian kalau kita memilih Charlie, di sini ada kata kerja was, ya was itu disebut kata kerja ya guys ya. Kalau dalam dalam soal TOEFL kita menyingkatnya aja, sebut saja kata kerja. Was the first, maka kurang conjunction karena sudah ada kata kerja 1. Kemudian kalau kita pilih Bravo juga sama, to be itu termasuk keluarga verb juga ya, to be. Berarti kurang conjunction. Maka dari itu pilihan yang tepat adalah alpha, the first. Karena dia termasuk A positif dari si Joseph Henry. Ciri-cirinya masih ingat ya? Kalau ada 2 koma, kemudian diikuti langsung kata kerja, maka fix itu adalah A positif. Seperti itu. Oke, next selanjutnya nomor 3. The Wasatch Range, blah blah blah, extends from southeastern Idaho into northern Utah. Ya, silakan. Delta, Miss. Delta, Miss. Delta. Oke. Check it out. Extends itu sebagai apa, guys? Yang digaris bawah ini. Verb. Verb. Oke. Verbnya tunggal apa plural? Tunggal. Tunggal. Oke. Singular, Tunggal Miss. ya. Singular. Oke. Sama. Tunggal singular. Kemudian the Wasatch Range itu sebagai Subject, Miss. oke, subjek. Kemudian yang dicari di sini apa kalau sudah ada subjek sama verb? Selain subjek, selain verb gitu. Masih ingat tadi ya? Positif. Berarti kalau di sini tidak ada koma, berarti kita di sini disuruh mencari apa? Subjek utamanya, gitu ya. Karena komanya cuma 1. Berarti the Wasatch Range ini sebagai A positif. Gitu ya. Oke. Kalau kita pilih delta, a part of the Rocky Mountains, itu maka kelebihan subjek it gitu. A part of the Rocky Mountains it extends gitu, ada koma lagi. Kenapa? Karena kalau ada 2 koma itu nggak mungkin diikuti sama subjek tapi langsung extends. Kalau kita pilih Charlie is a part of the Rocky Mountains itu double verb yaitu adanya is. Itu langsung is sama extends double. Kalau kita pilih Bravo, a part of the Rocky Mountains, that itu kurang verb karena ini ada conjunction that di sini. Nah, kenapa kita pilih alpha? Karena di sini sudah terlampirkan which is tertulis ya, maksudnya tertulis which sama is. Nah, ini adalah adjective clause yang tidak di reduce. Maka dari itu which is itu adalah pilihan yang tepat karena ada verb, ada conjunction. Ini verb, tapi muncul conjunction. Berarti boleh gitu ya. The Wasatch Range, which is tepat. Berarti subjek utamanya adalah the Wasatch Range. Kemudian setelahnya adalah adjective clause. Jadi ini
tidak apa sih namanya? Tidak disingkat ya, tidak di-reduce maka menjadi adjective clause. Tidak jadi apositif, tidak. Jadi dia bukan apositif karena ada which is-nya, ya. Oke, atau alias ada apa? Conjunction, ya. Selanjutnya number 4. Bla bla bla, Ruth set Dennis turned to Asian dances to find inspiration for her choreography. Caranya cari subjeknya dulu sama verb-nya. Apakah sudah aman? Charlie, Miss. Charlie, yang lainnya? Bravo, Miss. Bravo. Bravo, Miss. Bravo, Miss. Bravo. Oke, beda-beda ini jawabannya ya. Ada Charlie, Bravo, Delta. Yang A nggak laku. Oke. A nggak laku karena tidak ada si conjunction ya. Sudah tahu ya. Check it out. Turn itu sebagai verb ya, verb kedua ya guys. Kemudian root itu sebagai subjek nama orang ya. Tanda-tanda dia itu nama apa subjek ya. Kemudian itu adalah nama, maka di situ diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya yang ditanyakan apa? Nah, kalau yang setelah ini nggak usah dihiraukan ya guys. Kenapa? Karena ini ada preposition alias kata depan tuh lagi, kata depan for. Jadi itu tidak berpengaruh pada perubahan kalimat gitu. Maka dari itu yang ditanyakan adalah selain kata kerja atau kalau misalnya ada berarti ada conjunction subject verb atau kalau memang tidak ada conjunction subject verb berarti apositif atau penjelas noun. Antara lain A, B, C, D yang mana? Kalau kita pilih alpha kurang conjunction ya. Kalau kita pilih Charlie kurang kata kerja. Kalau kita pilih delta kurang conjunction sama seperti alpha. The dancer was ini kata kerja. That the dancer kurang verb ini ada conjunction that. Maka dari itu pilihan yang paling tepat adalah Bravo. The dancer Ruth said Dennis. Tuh. Oke. Kok nggak ada komanya, Miss? Iya, boleh ya. Karena terlalu pendek jadi nggak butuh koma. Gitu. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 5. Blah blah blah, a vast network of computers that connects many of the world's businesses, institutions, and individuals, primarily through modems and phone lines. Subjek verbnya silakan dicari, baru menganalisa yang lain. Charlie. Charlie. Charlie juga, Miss. Charlie, Miss. Ya. Ya, ada yang lain selain Charlie? Ada nggak yang selain Charlie? Nggak ada. Charlie semua. Kok yakin banget? Alpha. Alpha, Miss. Alpha. Oke. Alpha, Miss. Alpha. Oke. Cekidot. That connects itu adalah conjunction that plus kata kerja connects. Ya, that connects. Kemudian yang ditanyakan apa? Nah, kalau ada satu conjunction berarti tanda-tandanya wajib muncul dua kata kerja, ya. Ada connect sama apa gitu. Yang ditanyakan adalah subject plus verb karena di sini sudah ada conjunction. Itu guys ya. That connects many of the world's businesses, institutions, and individuals primarily through modems and phone lines. Itu adalah kesatuan dari that connects. Karena apa? Karena ini ada koma, koma, koma. Jadi masih lanjutannya si connects many apa gitu. Many of apa aja gitu. So, yang dicari adalah subject verb antara A, B, C, D yang memiliki subject verb adalah boleh jawab lagi kok ya.
Boleh Charlie. berubah jawabannya. Charlie. Iya, Charlie, Miss. Charlie. good. Jawabannya adalah Charlie ya. Jadi guys, kalau kita membahas tentang lebih ke grammar lagi, ini itu disebut dengan subclause. Subclause itu apa? Subclause itu adalah anak kalimat gitu. Jadi masih membutuhkan main clause. Next, kita ke nomor 6. Kelihatan nggak ya yang pilihan yang delta? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Silakan, In Miss. in 1878, Frederick W. Taylor invented a concept called scientific management, titik-titik, of obtaining as much efficiency from workers and machines as possible. Subjek verbnya dicari, kemudian ditentukan dicari apanya. Charlie, Miss. Charlie, Miss. Charlie, Charlie, Miss. Charlie, oke, check it out. Gak ada yang lain nih selain Charlie. Yang paling beda Charlie, Miss. Check it out ya. Jadi untuk kalimat nomor 6 ini diawali dengan tahun. Nah, tahun itu keterangan waktu, jadi tidak mungkin dia sebagai subjek. Subjek itu berupa kata benda. Nah, dalam hal ini kata bendanya dalam bentuk nama orang, yaitu yang diawali dengan huruf kapital Frederick W. Taylor. Dan untuk verbnya adalah invented, yaitu verb kedua karena adanya si tahun ini ya. Cold. Cold itu disebut adjektif. Kok bisa, Miss, disebut adjektif? Ya, kok bisa disebut adjektif? Karena cold ini, ya, dia berdiri sendiri tanpa adanya si auxiliary. Dan ini rata-rata dalam kalimat TOEFL, itu verb 3 berdiri sendiri itu disebut adjective clause yang di-reduce. Yang mana kalau dalam keterangan kalimatnya diartikan dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti yang. Konsep called, maka diartikan dalam bahasa Indonesia konsep yang disebut. Seperti itu. Jadi sering banget soal kalimat dalam TOEFL itu seperti eh, memiliki keterangan yang menggunakan kata kerja di bentuk verb 3 tapi bukan verb hukumnya. Hukumnya adjective. Seperti itu. A concept called scientific management. Titik-titik of obtaining. Kira-kira yang dicari apa ya? Ini ada koma. Of obtaining. Masih ingat ya kemarin pertemuan pertama kita? Of itu fungsinya apa? Fungsinya of adalah untuk menggabungkan antar kata benda. Jadi setelah of itu noun, sebelum of juga noun. Dan pastinya sebelum of ini harus noun, gitu ya. Untuk susunan yang harus kita cari adalah selain subject verb, ya, karena tidak ada conjunction-nya di sini. Ada conjunction-nya nggak ada, berarti jangan cari subject verb. Kalau misalnya mau di pilihannya ada conjunction, berarti cari aja yang ada conjunction tapi harus ada subject verb. Kalau nggak ada juga berarti kita cari yang apositif, seperti itu. Maka kita akan mengeliminasi soalnya. Jawabannya langsung dikasih tahu yaitu Charlie, sesuai dengan suara terbanyak teman-teman tadi ya, a method. Kenapa? Karena kalau kita pilih alpha itu kurang conjunction, kalau kita pilih bravo itu kurang kata kerja karena ada which. Kalau kita pilih delta, called a method, ya. Called ini sebagai adjektif, ya, adjektif called a method. Dia menjelaskan apa? A method of. Nah, boleh sih sebenarnya ya, maksudnya kayak masuk akal aja gitu, karena sebelum of juga a method obtaining gitu. Tapi di sini ada adjektif called gitu. Masa setelah koma itu langsung called ya. Padahal di sini sudah disebutkan called. Maka nanti menjadi pengulangan kata, pengulangan adjektif di sini yang sama itu.
Karena sudah disebutkan di sini a called scientific management sama a method of obtaining. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya guys. Selanjutnya nomor 7. In physics, titik-titik, plasma refers to a gas that has a nearly equal number of positively and negatively charged particles. Subjek verbnya silakan ditemukan. Anybody home? Miss. Alpha. Alpha? Alpha, Alfa Miss. juga, Miss. Alpha juga. Banyak yang alpha nih, udah mulai pinter nih kayaknya ya. Amin. Oke, check it out. Refers to itu disebut verb ya guys, refer. Nah, refer. Kita sering banget mendengarkan kata-kata reverse. Refer dan ditambahin s. Kenapa? Karena reverse itu memiliki arti merujuk pada gitu kan. Sering kan kita mendengarkan kata-kata refers to. Karena apa? Karena subjeknya rata-rata tunggal kan refers to. Oke. Untuk subjeknya adalah plasma. Nah, untuk in physics itu nggak mungkin menjadi subjek ya. Kenapa? Karena dia diawali dengan preposition atau kata depan in. Ya, nggak boleh. Dan untuk selanjutnya ada that has, ditemukan that has, dia adalah sebuah conjunction plus verb. Jadi, subject verb, conjunction conjunction plus verb ya. Conjunction ini maksudnya dia sudah merangkap menjadi subjek juga ya. Conjunction yang ada subjeknya plus verb gitu. Jadi yang ditanyakan apa? Kalau subjek verb sama conjunction-nya sudah aman. Ya, mungkin selain subjek verb, pokoknya jangan cari yang subjek verb, atau bisa juga cari lagi kalau memang ada conjunction, ya conjunction subjek verb atau apositif. Seperti itu. Kalau kita pilih Bravo, by the term, seperti tadi alasannya karena diikuti preposition, maka akan hilang fungsi subjeknya. Karena dia mengikuti plasma nantinya. Jadi salah ya. Kalau kita pilih Charlie, hanya verb is term, kurang conjunction ya. Kalau kita pilih Delta itu gerund. Gerund itu pembentukan dan kurang tepat. Terming plasma itu kurang tepat ya. Jadi untuk noun kita pilih the term, bentuk gitu. Memang alfa sama delta itu sama-sama kata benda ya guys ya, sama-sama kata benda. Akan tetapi untuk yang cerming itu dia kata benda tapi memiliki arti pembentukan pembentukan. Mananya kurang tepat, pembentukan plasma. Harusnya the term bentuk plasma gitu. Oke, jadi seperti itu guys. Selanjutnya soal selanjutnya mungkin masih berhubungan dengan apositif. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada berarti misi lanjut ke sini. Oh, ini sama kayaknya, guys. Enggak sih? Oh, oke. Sama ya. Sama, guys. Ini soalnya sama seperti tadi ya, guys ya. Masih ingat nggak? Nah, ya. Oh iya, sama, guys. Oke. Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, Misli akan kasih materi baru loh. Lanjutan, materi lanjutan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Anybody home? Hello? Anybody home? Any question, guys? Halo, Miss. Any Iya. question so far? Ada, Miss. Aku, Miss. Siapa ya? Clara. Sarah. Clara, Miss. Ah, sorry?
Clara, Clara. Oh, Miss Clara. Oke, Miss Clara. What will you ask? Miss, What will... sebenarnya aku mau tanya, cuman di luar materi yang sekarang lagi dibahas. Materi yang Oke. sebelumnya kan bahas tentang hmm, present tense, Simple present person. perfect Oke. tense, Oke. simple present. Konsensus ya ini Nah, ya. cuman kadang aku masih bingung nih, Miss, antara present perfect continuous sama present perfect. Nah, ada kisi-kisi nggak ya, Miss, ngebedain entah dia pakai simple present atau present perfect atau present continuous atau present perfect continuous? Oke, oke. Wait, Miss Lee bukakan dulu materi kemarin ya. Materi. Oke. New share. Wait. Tentang tensis. Ya. Hmm, Oke. Sudah terlihat? Ya, udah, Miss. Oke, ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah antara beberapa tensis yang sudah di-share di pertemuan ke-5 kemarin ya. Mm-mm. Oke, yang ditanyakan sekarang adalah perbedaan antara present, sim, present perfect gitu ya. Iya, kadang kalau udah ada kalimat soalnya tuh suka bingung ngebedainnya gitu, Miss. Oh, sebelumnya apakah sudah hafal sama rumusnya? Udah. Sudah hafal sama rumusnya. Berarti yang belum Mm-mm. paham ini sama kegunaannya atau sama Iya, apanya? Kegunaannya ya. contoh kalimat, iya contoh kalimatnya kayak, oh ini nih, entah kan kalau kayak yang future itu kan ada dijelasin kalau dia itu asumsi yang akan terjadi, begitu kan, Miss? Ya, Nah, ya, kalau kayak present tense itu kan kayak kebiasaan umum yang sering ya, dilakukan atau ya, kejadian saat ini. Nah, ya. cuman kalau udah pas waktu kalimatnya itu kadang bingung. Oh, I see, I see. Oke, kalau dalam soal TOEFL ya, Ya. karena kita lagi di kelas TOEFL ya, bukan kelas percakapan ya. Kalau di kelas Hmm. TOEFL itu biasanya kita harus paham sama gandengannya, ya, gandengannya. Biasanya Mm-mm. kalau present continuous itu jarang banget digunakan dalam soal structure karena tidak jarang sekali menggunakan struktur saat ini, at present, now atau kalimat langsung jarang sekali. Kalau simple present itu biasanya kita disuguhkan di soal reading karena di soal reading biasanya menggunakan ilmu pengetahuan umum jadi kalimatnya rata-rata menggunakan simple present. Nah, kalau dalam soal apa ini namanya? Structure itu biasanya kita ada perfect tense, ada simple past, ada present perfect continuous. Kenapa? Karena mereka itu tensis-tensis yang bisa berhubungan antara satu sama lain dengan hubungan urutan ya, maksudnya urutan seperti contoh di wait, wait. Contoh past tense. Nah, seperti ini ya di poin B, past continuous tense. Nah, ini ada past continuous tense. Kenapa kok dia berhubungan dengan simple past? Karena dia itu mau menunjukkan kejadian yang lebih dulu itu yang mana? Gitu. Yang lebih dulu adalah yang past continuous tense. Aku sedang main waktu kamu telepon aku. Gitu. Jadi aku itu sedang main waktu kamu telepon aku. Dan kejadian yang lebih dulu terjadi dan masih dilakukan itu main game dan kemudian kamu telepon aku. Dia konteksnya lagi bercerita. Itu konteksnya. Itu urutan kejadian. Jadi hubungannya adalah urutan kejadian. Past continuous gandengannya simple past ketika mau ngasih urutan kejadian.
Nah, kalau past perfect itu juga sama, dia memiliki urutan kejadian, ya. Contohnya kayak gini. Past perfect. Perfect itu tandanya apa? Tandanya verb 3 ya. Perfect itu tandanya verb 3 ini, visited, perfect. Tapi perfect itu nggak bisa berdiri sendiri, verb 3 berdiri sendiri harus diikuti oleh auxiliary. Auxiliary-nya apa? Auxiliary-nya adalah have. Tapi ini pas berarti auxiliary-nya had. Itu had visited. Itu ya, kalau dalam rumus. Kalau dalam kegunaan dia digandengin sama apa? Nah, ini contohnya. After I had done the job, I went home. Dia kan urutan kejadian ya. Lebih dulu mana nih kejadiannya? Nah, after dulu. After I had done. Jadi, setelah aku menyelesaikan pekerjaan, I went home, aku pulang. Yang lebih dulu mana? Yang ini, I had done. Gitu. Kalau yang past continuous tadi apa? Kalau past continuous kan masih ya kan. Aku sedang main HP waktu kamu telepon aku. Tapi kalau ini aku udah menyelesaikan, setelah aku udah menyelesaikan pekerjaan, aku pulang gitu. Ini konteksnya cerita gitu ya. Ya, Miss. Itu past perfect, gandengannya simple past. Nah, bisa juga past perfect continuous. Nah, ini apa nih? Kok ada ditambahin continuous? Past perfect aja udah pusing ditambahin continuous. Oke, jangan pusing-pusing ya. Karena ketika ditambahin continuous itu, kalau perfect yang continuous itu biasanya berhubungan dengan durasi waktu. Nah, ini for an hour misalnya. Jadi mau cerita nih, cerita. Jadi aku udah nulis selama 1 jam nih ketika bel berbunyi seperti itu. Jadi ini konteksnya cerita. Jadi dia digandengin sama simple past, lagi-lagi simple past digandengin sama perfect tapi yang continuous berarti identik sama durasi jam. Gitu. Kemudian ya, nanti ini bisa dipelajari lagi ya. Kemudian future, nah ini juga sama ya, bersama. Jadi tenses itu hanya perubahan waktu saja. Untuk continuous itu lebih ke durasi ya. Perfect continuous yang present juga gitu. Nunggu, aku udah lama menunggu kamu loh, udah berjam-jam loh, itu pakai present continuous ya. Present tapi yang continuous. I have been waiting for you for hours gitu. Nah, ini sudah dan masih terjadi berlangsung, bahkan sangat mungkin akan berlanjut karena durasi ya, berhubungan dengan durasi ya. Seperti itu. Dan mainnya kita harus paham sama durasi waktu kalau present continuous, apa sih present perfect continuous atau past perfect continuous. Kalau present perfect, yang perfect aja nggak pakai continuous itu hanya memiliki arti sudah gitu aja, nggak pakai time signal. Misalnya, aku udah belajar TOEFL loh sama Miss Lee, tapi nggak pakai waktu tadi pagi atau tadi siang atau kemarin malam nggak usah. I have studied gitu aja. I have studied TOEFL with Miss Lee. Aku udah belajar. Kalau belum berarti ya kita tinggal nambahin not aja di sini. Aku belum belajar TOEFL nih sama Miss Lee gitu. I have not studied TOEFL with Miss Lee. Seperti itu ya. Jadi lawannya sudah menjadi belum. Itu. Untuk yang present perfect. Kalau simple past, Miss. Kalau simple past itu harus ada time signalnya atau nama tokoh orang terkenal di masa lampau. Itu. Simple past ya. Oke, simple past itu sering banget muncul ya memang ya, karena dia menggunakan verb 2 dan kita juga harus hafal sama perubahan pola verbnya juga, yaitu menghafalkan kayak sleep, slept, slept, eat, ate, eaten, kemudian apa ya, banyak sekali ya, drink, drank, drunk, sit, sit, sit. Kita harus menghafal itu, guys. Nggak ada salahnya meskipun usia kita sudah beranjak 20 ke atas menghafal karena akan melatih otak kita ibaratnya pisau itu kita asah gitu. Karena ada juga yang bilang kalau kita sering menghafal itu kita akan menjadi awet muda juga, guys. Ada ada positifnya gitu. Kemampuan menghafal kita
itu tergantung masing-masing kemauan ya. Kemampuan itu tergantung kemauan. Kalau kemauan kita besar ya, ya silakan menghafalkan setiap hari 5 kosakata. Ya. Di mana, Miss? Ya silakan tulis sendiri di kertas gitu. Oke. Untuk verb 2 selain time signal kayak this morning tadi pagi ya, seperti itu ya. Atau bisa juga tadi malam, last night, seperti itu. Nah, kalau past continuous, Miss. Nah, untuk past continuous itu tadi ya sudah Miss jelasin, dia itu memang simple past, tapi ada kejadian lain gitu. Ada kejadian lain setelahnya yang sedang terjadi. Misalnya, em, selain ini ya mungkin kalian sedang belajar waktu ada tamu datang gitu mungkin, tapi cerita ke saya, kapan itu terjadinya? Tadi malam mungkin. I was studying TOEFL with Miss Lee when you um, invited me gitu. So easy ya. Bagaimana kita bisa bilang easy ya karena tahu konsepnya. Semua itu kalau kita tahu konsepnya pasti easy. Bagaimana tahu konsepnya? Ya kita harus used to alias terbiasa dengan hal itu ya. Oke guys, um, Oke, I Miss. think Terima kasih, Miss. semoga semoga nanti apa ya lebih paham lagi ya Miss ya waktu di brush up lagi pelajarannya ya. Mungkin Oke, masih ada Miss. Terima kasih. pertanyaan lain, masih ada waktu 4 menit ini, guys. Boleh, teman-teman yang lain, silakan nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu. Feel free, kita kan masih belajar. Saya Miss, boleh tanya? Oke, dengan Miss siapa? Miss Fatima. Oke, Miss Fatima. Iya, What do you itu wanna tadi ask? tadi yang soal pembahasan Miss yang nomor 7 ya, yang ada code-nya itu saya belum paham Miss. Boleh diulangi Oke, sekali lagi nomor penjelasannya? 7 ya, nomor 7. Ini ya, tahun, bukan ya? Ini ya, in physics, bukan? Yang yang nomor 7 Miss yang ada code-nya. Oh, Ya itu yang ini yang ini ya, sudah iya, benar ini ya. iya. Oke. In 18, Frederick, subjeknya mana? Subjeknya Frederick, Frederick verbnya invented, verb kedua. invented. Ya. Oke. Kemudian di sini yang digarisbawain a concept a called scientific management, titik-titik. Ini disebut objek ya. Objeknya itu panjang. Dia jatuh setelah verb. Kata benda yang jatuh setelah verb itu pasti objek. Ya, kok tahu, Miss? Nah, ini konsep itu artikel. Artikel itu menunjukkan adanya sebuah kata benda, yaitu artikel, kemudian konsep code scientific. Code ini disebut adjektif, ya. Adjektif yang mana dia itu verb 3 yang berdiri sendiri. Verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri disebut adjektif. Yang mana kata dan kalimat sebelumnya adalah konsep which is called gitu. Makanya disingkat menjadi called aja. Dia bukan verb gitu. Kok kita nggak boleh pilih code a method lagi, Miss Yan? Nanti menjadi pengulangan dari code ini. Karena apa? Karena ini koma, koma, koma itu menunjukkan adanya si keterangan tambahan lagi atau informasi tambahan lagi selain yang sudah disebutkan di sini. Konsep code scientific management. Nah, kalau kita pilih A, alpha, it is, itu kurang conjunction. Ingat ya, sekali lagi kalau kita mengidentifikasi sebuah soal, ketika hanya ada verbnya cuma satu, jangan coba-coba cari verb lagi. Kalau tidak ada conjunction-nya. Conjunction itu penghubung antar kalimat 5W 1H dan that. Itu ya. Tapi selain itu juga ada kayak as, terus but juga ada because, seperti itu ya penghubung antar kalimat. Kalau kita pilih Bravo, a method which itu kurang kata kerja karena ada which di sini. Which itu conjunction. Kalau ada conjunction berarti verbnya harus ada dua. Di sini cuma invented aja. Itu. Kemudian
called a method itu double verb tadi ya. Double verb itu maksudnya dia called-nya itu menjadi verb dari invented. Dikirain nanti ada verb lagi, called a method. Gitu. Akan tetapi yang bikin bingung di sini mungkin Miss Fatima yang bikin bingung kenapa sih kok disebut adjektif gitu ya? Iya, Miss. Oke. Jadi Miss Fatima dalam soal TOEFL itu sering banget muncul seperti itu ya. Verb 3 yang tiba-tiba muncul setelah noun dan nounnya itu sebagai objek, rata-rata dia itu pasti sebagai adjective clause yang di-reduce, yang memiliki arti sebuah konsep yang disebut gitu. Yang disebut. Ada yangnya, pokoknya ada yang-yangnya. Ya mungkin Miss Fatima nanti bisa mempelajari ulang ya, mempelajari lagi, menambah soal lagi, biar lebih terbiasa dengan soal semacam verb 3 yang digandengin sama noun. Jadi itu rata-rata verb 3 digandengin sama noun. Kalau called ini disebut verb, itu nggak mungkin banget kalau misalnya kita sebut verb. Kenapa? Karena di sini nggak ada conjunction lagi, gitu ya. Karena ini sudah ada verb, tapi nggak ada conjunction. Berarti nggak mungkin dong called ini adalah verb, gitu. Bisa seperti itu juga alasannya ya. Gimana Miss Baik, Fatima? Miss. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Okay, guys, thank you for joining my class this evening. Hoping you get some interesting new for our meeting today. And I hope we can meet on the next meeting. Amin. Okay, guys, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Lee. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. wabarakatuh. Thank you, Miss. Makasih, Miss. Okay, okay. Ini. Okay, guys.